Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 6 sampai 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi bercerita tentang Yesus bertindak menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menyembuhkan orang dalam kacamata kita ya, saat ini mungkin kita mempunyai suatu pandangan yang sama bahwa itu adalah suatu perbuatan yang baik, itu perbuatan yang manusiawi ya. Karena kita atau tindakan penyembuhan orang itu merupakan sebuah tindakan yang baik, sebuah tindakan positif, sebuah tindakan yang membela kemanusiaan. Dan tentu saya pikir kita sepakat dalam hal ini. Tetapi berhadapan dengan konteks bacaan yang telah kita dengarkan tadi, menyembuhkan orang sakit dan dalam konteks hari Sabat merupakan sesuatu yang dalam pandangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu merupakan sesuatu yang melanggar hari Sabat itu sendiri. Karena sudah dikatakan bahwa aktivitas apapun itu tidak boleh dilakukan dalam hari Sabat itu, termasuk tindakan penyembuhan terhadap orang sakit. Dan oleh karena itu ketika Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan di situ ada seorang yang lumpuh tangan kanan atau mati tangan kanannya, mereka mengamati kalau Yesus itu nanti akan melakukan tindakan penyembuhan. Kita tahu bahwa orang yang mati tangan kanannya itu ya mempunyai harapan yang teguh, mempunyai harapan yang kuat dalam dirinya akan kesembuhan. Tentu itu adalah harapan dia sebagai manusia yang menderita, dan sekaligus di sini mewakili kemanusiaan kita bahwa kita semua manusia itu tidak menghendaki sakit itu terjadi atas diri manusia. Kita menghendaki agar hidup kita itu mengalami kesembuhan. Meskipun ketika kita sakit, tapi kita berharap kesembuhan akan terjadi. Dan tentunya bahwa tindakan penyembuhan atau penyembuhan yang dialami oleh seseorang karena ada campur tangan orang lain merupakan perbuatan baik. Dan ketika Yesus melakukan atau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengamati Yesus tadi itu, Yesus tahu. Dan oleh karena itu dia meminta orang yang mati tangan kanan berdiri di tengah. Lalu dia mengatakan bahwa manakah yang boleh diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik ataukah menghilangkan nyawa orang. Tentu ini merupakan sebuah pertanyaan yang bukan menjebak, tapi sebuah pertanyaan reflektif seharusnya. Sebuah pertanyaan
kemanusiaan. Nanti sebuah pertanyaan yang lahir dari hakikat ya. Kita tahu tadi bahwa menyembuhkan orang sakit itu merupakan perbuatan baik. Bagi Yesus, perbuatan baik itu lebih ditekankan ya. Karena apa? Karena di sana kita menyelamatkan hidup, kita memprioritaskan hidup sesama kita. Dan juga tentunya bahwa tindakan penyembuhan merupakan sebuah tindakan yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Oleh karena itu, di hadapan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, Yesus melakukan tindakan penyembuhan. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah hari Sabat. Dan pada suatu kesempatan dalam bacaan sebelumnya, Tuhan mengatakan anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya bahwa hari Sabat itu tidak menjadi sebuah penghalang ketika seseorang itu melakukan tindakan kebaikan. Tidak menjadi penghambat ketika seseorang itu hendak menyembuhkan orang lain, termasuk Yesus. Dan di sini Yesus menunjukkan hal itu. Bahwa lebih baik berbuat baik pada hari Sabat itu ya, daripada kita membiarkan orang dalam penderitaan. Atau mungkin kita ya, kalau kita refleksikan, pada hari Sabat itu sebenarnya merupakan hari di mana kita berbenah diri. Hari di mana kita berbagi kasih pada sesama. Hari di mana kita memuji Allah, itu pasti. Tapi lebih penting bahwa ekspresi dari kebaikan itu harus ditunjukkan dalam cinta kasih terhadap sesama. Dan Yesus ya pada hari itu dia menyembuhkan orang itu. Ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian, sembuhlah tangannya. Itu di sini Allah menunjukkan bahwa hukum itu atau hari Sabat itu ya dalam konteks ini ya tidak menjadi penghalang untuk berbuat baik. Lakukanlah kebaikan kapan dan dimanapun. Terpenting itu adalah untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk membuatnya semakin menderita. Berhadapan dengan peristiwa itu ya, Yesus yang menyembuhkan, tentu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sangat marah ya. Jadi lalu mereka berunding apakah yang mereka lakukan terhadap Yesus. Pada saat itu mereka tidak bisa mengambil keputusan karena orang banyak yang berada dalam posisi Yesus. Betul kan? Berada pada posisi Yesus ya, Yesus sudah melakukan kebaikan. Dan tentunya membuka pemikiran banyak orang. Ternyata hukum itu, hukum yang menindas itu, atau hukum yang dalam kategori menindas, atau yang tidak adil dalam arti tertentu ya, hukum ini, hukum Sabat ini, itu tidak menjadi sebuah tuntutan mutlak untuk dilakukan. Tapi itu hanyalah atau sebuah sarana bagi mereka untuk setidaknya bagaimana menghayati kebaikan itu dalam kehidupan bersama. Teman-teman, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, dalam kehidupan kita ya, terkadang bahwa mungkin kita takut akan sebuah konsekuensi dari tindakan perbuatan baik. Kita mau melakukan perbuatan baik atau kita mau bertindak jujur, tapi kita takut diketahui orang, lalu kemudian kita mendapatkan ancaman, kita mendapatkan tekanan, kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu adalah konsekuensi ya dari perbuatan baik. Kalau kita melanggar sesuatu karena kebaikan, bisa saja seperti itu ya. Dalam kehidupan nyata kita ada banyak hal yang seperti itu. Orang tidak berani membongkar sebuah kenyataan atau tidak berani menunjukkan kebenaran, itu karena adanya ketakutan. Sebenarnya kalau kita melihat ke belakang, setiap pernyataan Tuhan memikul salib, mengendalikan diri ya, dan mengikuti aku. Tentu mungkin salah satu bentuk tindakan itu adalah dengan berani mengungkapkan kebenaran, dengan berani menyatakan kebenaran, melakukan kebenaran meskipun kita tahu itu mendapatkan konsekuensi. Tapi bagi Tuhan itu adalah salib yang perlu kita pikul. Dan tentunya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, tapi Dia akan selalu menyertai kita selama kita berjuang bersama Dia membela kebenaran atau mewujudkan kebenaran. Akan ada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri ya. Jalan yang terbaik bahkan ketika kita berani untuk mengatakan kebaikan, melakukan kebaikan dalam kehidupan nyata. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, sekiranya pesan bacaan hari ini
semakin meneguhkan iman kita untuk bertindak yang baik, berbuat yang baik kapan dan di mana saja kita berada. Semoga. Amin.